Hello everyone, welcome to Venus Talk, a weekly podcast from Visi Nusantara that tells about the stories, ideas, and experience because we discuss and you listen. Oke Sobat Pinus, kembali lagi di Pinus Talks. Hari ini hari yang istimewa dengan kedatangan tamu yang super duper sibuk hari ini teman-teman. Karena kita kedatangan tamu aktivis mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ITB Pinus Bogor teman-teman. Tepuk tangan untuk Cikal dan Akbar. Apa sebenarnya yang harus ditepuk tanganin, Bung? Apa ini? Karena teman-teman, kita mengundang mereka ini jauh-jauh hari teman-teman. Mungkin karena kesibukannya ya, supaya acara ini lebih seru aja sebenarnya, tagline seperti itu teman-teman. Padahal mah ya bisa-bisa aja lewat WA juga. Perkenalkan, saya Rifki, di sini host magang ya teman-teman. Jadi ya jangan dihujat karena saya masih magang. Biasanya kalau ngobrol sama aktivis mahasiswa itu identik ya. Karena saya sering menelaah dan mengobservasi sih. Saya udah bawa barangnya ini. Apaan? Barang apa? Biasa ngepep gitu ya. Aktivis ya. Kalau sekarang sih bahasanya bukan ngepep, apa sih? Ngepot. Yang dikalung-kalungin tuh. Ya masa-masa sekarang katanya. Jadi kalau misalnya beres makan asem gak usah nyetrekin rokok, Bung. Jadi tinggal dikalungin aja, tinggal diisep. Dan asapnya lebih ngebul. Berbagai varian rasa. Berbagai varian rasa. Dari yang rasa bawah sampai rasa rendang juga ada, Bung. Jadi kita tuh dengan ngisepot juga berasa makan rendang aja, Bung. Nggak usah harus nunggu lebaran makan rendang. Tapi kan sama Ngepot tetap aja. aja lapar kita, perut kita walaupun rasanya rendang. Gitu, Bung. Ya varian rasa lah. Makanya enak. Tapi memang pembahasan tadi tidak begitu penting ya teman-teman. Sangat tidak penting dan tidak sepatutnya juga ditayangkan sebetulnya. Karena podcast kali ini kita akan membahas mengenai yang memang sedang ramai dibincangkan di tanah air, yaitu Lesti Kejora dan Rizky. Tidak ya teman-teman, tidak. Kali ini kita akan membahas terkait tentang karakteristik dari berbagai mahasiswa teman-teman. Dari tadi ini. Karakteristik sebagai mahasiswa. Karena ini benar kan? ini benar. Kita akan membahas terkait karakteristik mahasiswa karena Mas Cikal, Akbar juga di sini kan ruang lingkupnya berorganisasi di kampus dan juga mungkin bisa lebih mengobservasi mahasiswa dan juga pasti melihatlah karakter-karakter mahasiswa itu seperti apa gitu kan. Mungkin saya pengen tahu dulu nih dari kampus jauh nih, karena kan menurut saya semakin jauh kampusnya maka mungkin semakin tinggi juga biayanya, terus juga Enggak juga sih, Bung. Enggak juga sih, Bung. Karena banyak juga kawan-kawan saya yang pakai beasiswa katanya. Cuman secara UKT memang mahal. Iya. Mungkin itu secara gitu. UKT mungkin lebih tinggi juga. Terus juga mungkin gaya hidup mungkin kan di Jakarta kan. Oh, Bung, enggak. Mohon maaf kita potong. Tapi ngomong-ngomong soal UKT, ada salah satu menteri yang membuat pasal kontroversi terkait kenaikan UKT. Siapa ya? Nah, yang ramai-ramai kemarin ya. Oke, teman-teman, kita tidak terlalu serius ya. Karena tadi tukang bakso sudah ada di luar. Nah, ngomong UKT mahal nih. Kebetulan ada salah satu kampus yang biayanya sangat murah. Di mana itu? Nah, itu kebetulan di kampus yang sedang saya kuliah. Di mana? Di Institut Teknologi dan Bisnis Oke, Visi teman-teman. Nusantara Bogor. Itulah promosi dikit lah. Jangan lupa kan masuk kita di sini semua. Sama ke UMJ juga karena saya kampus UMJ. Betul. Jangan UMJ mah mahal. Siap, Mending Bung. minus aja. Begitu kira-kira, Bung. Lanjut. Inilah teman-teman bukti nyata bahwa kalau kita ngundang perbedaan kampus ya begitulah, saling sindir dan promosi teman-teman. Tapi kali ini kita akan membahas terkait tiap-tiap karakteristik yang ada di kampus terkait mahasiswa teman-teman. Nah, dari kampus UMJ itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, mungkin karena yang saya lihat dari pandangan saya ya, kampus yang mungkin Bung, sambil ngopi ya, Bung, izin. aman, mungkin yang lebih jauh juga dan juga lebih mungkin dirasa itu kan ranah Jakarta yang memang bisa dikatakan ya gaya hidupnya ya jauh berbeda dengan kota-kota yang lainnya gitu kan. Karena kan sebelumnya sekarang jadi
daerah istimewa kan sebelumnya dari DKI Jakarta kan. Sebelumnya kan dari ibu kota gitu. Nah, dari Cikal sendiri gimana sih menanggapi terkait karakter mahasiswa ini? Karakter mahasiswa sebenarnya sama aja sih, Bung. Tapi yang perlu kita notice bersama, terutama di kampus saya, Bung, kita sama-sama perlu jelaskan juga nih, Bung nih. Perlu saya jelaskan juga. Betul. Namanya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan seharusnya secara letak geografis harus ada di Jakarta. Tapi kalau misalnya Bung pernah main ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu ada di Ciputat. Ciputat itu Tangerang, di Tangerang Selatan. Nah, makanya secara kondisi wilayah kedaerahan, UMJ ini kalau misalnya bicara ke Jakarta masuk ke Jakarta Selatan. Tapi kalau misalnya bicara di Tangerang Selatan masuk ke Tangerang Selatan. Lebih ke sini dikit malah ke Jakarta lebih jauh ya. Nah, malah lebih jauh, bahkan lebih dekat ke Banten mungkin, ke BSD, ke daerah sana tuh. Jadi lebih bisa mendekat 3 wilayah sekaligus UMJ itu. Keren. Nah, itu secara ya itulah lucunya letak suatu wilayah atau letak kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan makanya juga berdekatan dengan kampus ITB Ahmad Dahlan ya. ITB Ahmad Dahlan itu bukan dekat lagi sih, Bung. Tetanggaan. Itu lebih tetanggaan. Kalau berisik sedikit kedengeran ya. Kalau misalnya berisik ya kita tiap hari berisik, Bung. Oh, iya. Karena kita selalu menerapkan tuh ilmu token. Semakin habis semakin berisik. Mantap. Nah, gitu. Itulah mahasiswa, Bung. Oke. Setiap habis semakin berisik. Oke. Lagi-lagi pertanyaan apa tadi Karakter. Aduh, UMJ. UMJ itu ada 10 fakultas. Berpuluh-puluh prodi. Tentu kalau misalnya kita melihat secara general, karakteristik mahasiswa banyak, Bung. Betul. Mulai dari ada yang organisatoris katanya. Jadi mahasiswa yang aktif dalam dunia organisasi mahasiswa katanya. Yang sering kajian-kajian di kampus, yang sering rapat-rapat di kampus. Dan yang sering telat kuliah pada saat waktu wisuda berlangsung. Biasanya ya. Karena katanya sering terjadi, Bung. Sering sama sih di kampus saya juga. Makanya itu kan yang mungkin kurang ke manage ya antara waktu untuk akademik dengan waktu untuk terlalu sibuk berorganisasi. Sebetulnya. Lebih sibuk dari presiden RI mungkin ya, Bung ya. Itulah. Bahkan mungkin bisa dikatakan orang-orang seperti itu mungkin lupa akan pulang sebetulnya. Makanya kebanyakan tuh diemnya di sekre. Jadi baju-bajunya tuh dibawa tuh. Jadi kalau misalnya saya ke sekre, ya kan? Misalnya saya ke sekre, masuk ke sekre salah satu himpunan atau organisasi mahasiswa di sana. Kirain saya itu loker, kan banyak tuh loker di sekre. Kirain saya tuh isinya buku-buku atau dokumen-dokumen setiap bidang-bidang. Stigmanya pasti sudah ke situ kan. Tapi saya ketika buka isinya tuh baju-baju, Bung. Saya ada tanya. pula kelelawar ya. Kelelawar gitu. Buset, bukan lagi kelelawar, Bung. Sarang laba-laba juga banyak juga di sana. Karena gitu, ternyata pas saya tanya, ini baju-baju mahasiswa yang enggak pernah pulang selama setahun, katanya begitu. Dan di email di sekre ada juga yang kuliah nongkrong. Jadi hobinya nongkrong tuh, setiap balik kuliah nongkrong, nggak pulang ke rumah dicariin. Kunong. Kuliah nongkrong. Oh, kunong. Nah, kemudian ada juga tuh, ya kan, ya mungkin Bung juga tahu lah. Apa? Kita itu UMJ di daerah, ya bisa dibilang strategis lah kan, ibu kota. Banyak kemudian tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Ya bisa disebut mahasiswa hedon mungkin ya. Jadi ketika pulang kuliah nih, Bung ya. Bajawa. Gini-gini katanya kan. Anjir. Kan itu juga gak murah, Bung, bayarnya ternyata. Harga kopi aja mungkin harga satu kopi di Bajawa itu mungkin kita bisa beli satu renceng kopi liong di sana. Kita bisa ngopiin puluhan mahasiswa mungkin, Bung, harga satu Bajawa itu, kopi Bajawa. Itu memang orang-orang yang hedonisme ini yang mungkin beda dari golongan yang lain memang latar belakang keluarganya memang orang punya orang ya apa namanya, kalau misalnya bicara kebanyakan ya gitu, Bung, kebanyakan mahasiswa yang di latar belakang orang tua yang punya anak-anak pejabat gitu kan. Makanya setiap
setiap kuliah tuh kita sering ngeliat tuh di parkiran. Hmm. Mulai dari ada yang pakai motor Astra ya kan. Kadang-kadang bannya copot, Bun. Dari kendaraan lah, dari karakter Iya. kendaraan juga kita bisa lihat. Bisa gitu, ngeliat dari orang-orangnya hal dan seperti kendaraan. apa gitu Nah, kan. dari ya kan dari mulai motor Astra, Honda, Vario, Betul. sampai dengan mobil Civic 10R ya kan. Tapi Nah, itu tapi di sana nggak ada yang bawa motor Ariox Ember kan, Mas? Areo. itu kalau Aerox. kalau menurut saya sih di mana juga ada sih, Bung. Di kampus mana juga pasti ada tuh. Apa sih bahasanya? Ngabers gitu ya. Ngabers. Ya gitulah, Bung, kira-kira, Bung. Karakteristik mahasiswa di UMJ. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dari Akbar gimana, Bang? Kalau di kampus saya ya, Institut Teknologi dan Bisnis PISI Nusantara Bogor. Oh, cukup lengkap. Oke. Ya kurang lebih hampir mirip-mirip lah kayak di kampusnya Cikal gitu. Mungkin di sana lebih ke karena pusat pemerintahan gitu kan, ya lebih strategis juga gitu. Tapi di kampus saya juga sih lumayan strategis lah gitu kan, deket sama pemerintahan Pemda. Kabupaten Bogor ya, Pemda gitu kan. Pemda kabupaten. Nah kampusnya di Bojonggede. Kalau misalnya ngomongin karakteristik mahasiswa ya, Hmm. nah, kalau di kampus saya itu di ITB Pinus ya tadi yang saya sampaikan gitu kurang lebih sama. Cuman kalau di ITB Pinus sendiri masih banyak mahasiswa yang kerja gitu kan. Kalau di Cikal kan ada kupu-kupu, apa tadi kunong-kunong. Iya. Ya sama aja gitu kan. Kubu-kubu, Tapi kuda-bucin. di ITB Pinus ada juga kuker. Apa kuker? Kuker, kuliah kerja gitu kan. Buset, itu capek berarti ya, Bar ya? Wah, Bung? capek. Karyawan lah. Ya, karyawan. Dan dan juga ada juga yang organisatoris gitu kan, aktivis kayak gitu. Oke. Cuman mungkin masih belum apa ya namanya, kultur di ITB Pinus itu masih belum kayak kampus-kampus lain lah gitu. Jadi masih tahap merintis organisasi Karena baru kemahasiswaan mungkin gitu. kampusnya. Iya, karena baru juga kan, baru kurang lebih 3 tahun lah saat ini. Wajar lah. Dan kebetulan saya angkatan pertama. Oh, ini yang paling senior berarti, Bung nih. Nantinya bakal jadi senior yang ribet kayaknya, Bung. Enggak ribet juga, enggak. Tapi memang berbicara karakter mahasiswa, teman-teman. Siap, Bung. Kita akan mengkerucutkan nih. Iya. Mengkerucutkan. Topi, kerucut. Mengkerucutkan. Mengkerucut. Serut. Offset. Mengkerucutkan terkait karakteristik mahasiswa. Oke, siap. Yang memang kadang-kadang saya juga sering melihat tiap-tiap karakter mahasiswa gitu, entah di organisasi ataupun di luar kampus gitu. Karena ada kejadian waktu dulu. Ada yang hari-harinya itu waktu saya semester 1 tuh Izin ini sambil ngopi ya, join. Mangga. Jadi ketika saya kampus tuh dia itu sering pakai sepatu futsal, Kal. Atlet futsal apa gimana? Lanjutlah serius. Ini gitu. cerita serius. Siap. Cerita serius. Mabung ini kita agak sedikit ketawa kencang, Bung, karena lucu juga. Cerita serius memang. Jadi waktu itu semester 1 saya masta. Setelah masta itu atau ospek ya bisa dibilangnya. Iya, ospek. Saya sering melihat sekarang kalau nggak salah P2BA. Jadi memang waktu ospek itu kan sangat lucu sebetulnya. Sangat lucu karena waktu awal-awal ospek itu bisa dibilang saya sering lihatlah karakter-karakter mahasiswa. Dan yang paling menonjol adalah salah satu mahasiswa cowok. Dia itu hari pertama mungkin ya saya biasa aja gitu, dia pakai sepatu futsal, mungkin karena buru-buru dari rumahnya gitu kan, buru-buru dari rumahnya gitu, entah mungkin kesiangan gitu kan, belum sarapan atau segala macam, buru-buru nih gitu, Ya, futsal gitu ya. kan. Oke lah, selang beberapa hari saya melihatnya kembali dengan sepatu futsal yang sama warna biru. Oke lah. Mungkin saya berpikirnya telat lagi. Iya, kesiangan mungkin. Bisa jadi kesiangan juga kan gitu. Oke. Buru-buru juga. Setelah terakhir ospek, saya melihat kembali waktu itu terakhir ospek. Hat-trick tuh. Ternyata
dia masih pakai sepatu futsal Bung di situ. Oh. Dan saya mungkin dari 3 hari itu rangkaian ospek mungkin saya berpikir mungkin orang ini sering main futsal dan juga mungkin sepatunya hanya satu aja gitu. Nah itu berpikirnya masih husnuzon lah. Nah oke, selang berjalannya waktu kita mulai perkuliahan dan memang saya mencari orang itu. Saya mencari sampai gitu, dicari karena penasaran lah. Penasaran kita. Karena saya penasaran gitu kan. Saya bertanya kepada teman-teman saya gitu. Dan saya masih melihat gitu. Sampai 1 bulan beliau memang identik dengan sepatu futsal warna biru itu gitu. Ternyata beliau bukan atlet gitu. Dan saya tanya juga beliau tidak sering olahraga di rumahnya gitu. Tapi selama 1 bulan itu beliau pakai sepatu futsal pedenya, Bu. Dan saya bertanya, Bu, apakah kau atlet? Bukan, saya tidak pernah olahraga. Perutnya juga buncit katanya. Sebetulnya masih banyak sih pembahasan kita kan. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih lihat pinus-pinus talk yang lainnya mungkin ya. Perbincangan kita yang memang di luar nalar ya, yang memang pembahasan yang mungkin bisa dikatakan tidak serius, tapi mengundang tawa sebetulnya ya. Oke, makanya itu kan. Karena masih banyak lagi cerita-cerita yang saya simpan sebetulnya. Tunggu aja. Dan menggelitik tawa sebetulnya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan bercerita terkait tentang sebuah kejadian yang unik dan lucu di kampus. Banyak ya berarti. Banyak sekali sebetulnya. Tragedi di kampus itu banyak. Cuman mahasiswanya aja yang jarang cerita sebetulnya, yang terlalu serius gitu. Seperti Bung Cika ini kan serius kalau diskusi. Betul sekali. Ngeri memang. Oke, kawan Pinus Talks. Perbincangan hangat tadi cukup menggelitik dan masih banyak lagi perbincangan lain yang mungkin kita akan mengundang tawa terlebih lagi. Terima kasih kepada Siap, Bung. Kang Cikal. Terima kasih juga Bung sudah diundang. Kang Akbar. Untuk dihadirkan dan mengisi podcast yang mungkin agak sedikit gak jelas. Betul. Sebetulnya kan humorisasi ini perlu dihadirkan. Perlu. Jangan sampai mahasiswa terlalu serius juga kan. Benar. Dinamika kampus. Benar-benar, Saya Bung. juga sebetulnya kan seorang Oh, jadi Bung ini seorang wakil. nanti aja itu. Janganlah. Ini menarik pada kalau Menarik. tapi Bung Menarik Pras sekali. kadang-kadang. Jangan nanti aja bahasnya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton Pinus Talk ini. Nanti kita lanjut lagi. See you next time video. Kita bareng-bareng. Oke, lagi. siap. Tok aja. Talk. Pinus Talks. Talks. Oke.